Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas kisah tentang seorang sahabat yang sangat terkenal yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia ini memiliki wajah yang tenang, paras yang berwibawa, badan yang kurus, postur yang tinggi, alis yang tipis, sedap dipandang mata, enak untuk dilihat, damai terasa di hati. Dia juga adalah orang yang ramah, suka rendah hati, pemalu. Akan tetapi dalam situasi serius ia bagai seekor singa yang menerkam. Dia serupa dengan mata pedang yang begitu indah dan berkarisma, dan juga tajam dan dapat membabat layaknya pedang. Dialah amin umat Muhammad, Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah Al-Fihri Al-Quraisy yang dipanggil dengan nama Abu Ubaidah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah mendeskripsikan sosoknya dengan ucapannya, 3 orang dari suku Quraisy yang paling terkemuka, memiliki akhlak yang paling baik, paling pemalu. Jika mereka berbicara denganmu, maka mereka tidak akan berdusta. Dan jika engkau berbicara dengan mereka, mereka tak akan mendustaimu. Ketiganya adalah Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, Abu Ubaidah adalah termasuk orang pertama yang masuk ke dalam Islam. Ia masuk Islam sehari setelah Abu Bakar. Ia memeluk Islam karena jasa Abu Bakar. Abu Bakar mengajak Abu Ubaidah, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Makhzum, dan Al-Arqam bin Abi Al-Arqam datang menghadap Nabi Muhammad SAW dan menyatakan di hadapan beliau kalimat kebenaran. Dan mereka semua menjadi pilar pertama tempat dibangunnya kerajaan Islam yang agung. Abu Ubaidah mengalami pengalaman keras yang dirasakan kaum muslimin selagi berada di Mekah sejak pertama hingga akhir. Dia juga merasakan penderitaan kaum muslimin pada masa-masa awal atas segala penderitaan, sakit, dan kesedihan yang tidak pernah dirasakan oleh para pengikut agama di muka bumi ini. Namun ia tetap teguh menghadapi ujian ini dan senantiasa menaati dan membenarkan Allah dan Rasul-Nya dalam segala kondisi. Akan tetapi ujian yang diderita oleh Abu Ubaidah pada perang Badar adalah sebuah penderitaan yang tidak dapat digambarkan oleh siapapun. Ketika perang Badar, Abu Ubaidah menyerang di antara barisan dengan begitu berani dan tidak memiliki kegentaran sedikit pun. Kaum musyrikin jadi takut dibuatnya. Ia berputar-putar di medan laga seolah tidak takut mati. Para penunggang kuda suku Quraisy menjadi gentar dibuatnya dan mereka berusaha menjauhi diri dari Abu Ubaidah setiap kali bertemu. Akan tetapi ada seseorang di antara mereka yang senantiasa mengajak duel Abu Ubaidah ke mana saja ia pergi, dan Abu Ubaidah sendiri selalu menjauhkan diri darinya. Orang tersebut terus mendesak dan menyerang, sementara Abu Ubaidah selalu menjauh darinya. Orang tersebut akhirnya menutup semua jalan dari Abu Ubaidah dan berdiri membatasi ruang gerak Abu Ubaidah sehingga tidak dapat membunuh musuh Allah yang lain. Saat Abu Ubaidah sudah merasa geram, maka Abu Ubaidah melayangkan pedangnya ke arah kepala orang tadi sehingga terbelah dua. Dan akhirnya orang itu tewas di hadapan Abu Ubaidah. Dia adalah ayahnya sendiri yang bernama Abdullah bin Al-Jarrah. Nah, Abu Ubaidah tidak membunuh ayahnya, akan tetapi ia membunuh kemusyrikan yang berada dalam diri ayahnya. Maka Allah SWT menurunkan sebuah ayat tentang Abu Ubaidah dan ayahnya yang berbunyi, kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dengan pertolongan yang datang darinya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Surat Al-Mujadilah. Ya. Bagi Abu Ubaidah ini bukanlah sebuah hal yang menakjubkan. Kekuatan imannya kepada Allah dan pembelaannya kepada agama dan amanah kepada umat Muhammad telah mencapai sebuah posisi yang dicita-citakan oleh sebuah jiwa yang besar di sisi Allah. Muhammad bin Ja'far berkisah,
sebuah rombongan Nasrani datang kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka berkata, "Wahai Abu Qasim, utuslah kepada kami seorang sahabatmu yang kau sukai untuk memutuskan sebuah perkara tentang harta kami yang membuat kami menjadi berselisih. Karena kalian wahai kaum muslimin adalah orang-orang yang kami sukai." Rasulullah SAW langsung menjawab, "Datanglah kepadaku malam hari, nanti aku akan mengirimkan seorang yang kuat dan terpercaya kepada kalian." Umar bin Khattab berkata, maka aku pergi berangkat sholat zuhur lebih awal, dan aku tidak pernah berharap mendapatkan jabatan pada hari itu kecuali pada hari itu agar aku menjadi orang yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara ini. Begitu Rasulullah SAW menyelesaikan sholat zuhurnya, beliau melihat ke kanan dan ke kiri. Aku berusaha meninggikan badanku agar terlihat olehnya. Ia tetap saja menyisirkan pandangannya kepada kami sehingga beliau melihat ke arah Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau langsung memanggilnya seraya bersabda, "Pergilah kepada mereka, putuskanlah perkara yang tengah mereka perselisihkan dengan benar." Dan akhirnya Abu Ubaidah pergi ke tempat mereka. Abu Ubaidah bukan saja merupakan orang yang amanah, akan tetapi ia juga merupakan orang yang sanggup mengkombinasikan kekuatan dengan amanah. Kekuatan yang dimilikinya ini seringkali muncul dalam banyak kesempatan. Suatu hari Rasulullah SAW mengutus sekelompok orang dari para sahabatnya untuk mencegat sebuah kafilah suku Quraisy. Rasulullah menunjuk sebagai amir mereka adalah Abu Ubaidah. Rasulullah membekali mereka dengan sekantong kurma saja. Abu Ubaidah memberikan hanya satu kurma saja kepada masing-masing sahabatnya dalam sehari. Maka setiap orang menghisap kurma tersebut sebagaimana seorang bayi menghisap payudara ibunya. Kemudian mereka meminum air, dan semuanya merasa cukup dengan makanan seperti itu hingga malam hari. Nah, dalam perang Uhud saat kaum muslimin mengalami kekalahan dan kaum musyrikin mulai meneriakkan, "Tunjukkan kepadaku di mana Muhammad, tunjukkan kepadaku di mana Muhammad." Nah, saat itulah Abu Ubaidah adalah seorang yang dari jamaah yang melindungi Rasulullah dengan dada mereka dari serangan tombak musyrikin. Saat perang usai, gigi geraham Rasulullah pecah, kening beliau memar, dan di pipi beliau ada 2 buah biji baja yang menempel. Maka Abu Bakar Siddiq datang untuk menghampiri Rasulullah untuk mencabut kedua biji baja tersebut. Maka Abu Ubaidah berkata kepada Abu Bakar, "Aku bersumpah kepadamu, biarkan aku saja yang melakukannya." Lalu Abu Ubaidah merasa khawatir jika ia mencabut dengan tangannya, maka akan membuat Rasulullah merasa sakit. Maka Abu Ubaidah menggigit salah satu biji baja tadi dengan gigi serinya sehingga begitu kuat. Ia berhasil mengeluarkan biji baja tersebut dan satu gigi serinya pun ikut tanggap. Kemudian ia menggigit biji baja yang kedua dengan gigi serinya yang lain. Kali ini ia pun berhasil mengeluarkannya dan satu giginya lagi ikut tanggap. Abu Bakar berkata, Abu Ubaidah adalah manusia paling bagus dalam menanggalkan giginya. Nah, Abu Ubaidah turut serta bersama Rasulullah dalam semua peperangan sejak ia mengenal Rasulullah hingga beliau wafat. Saat hari Sakifah, Umar berkata kepada Abu Ubaidah, "Ulurkan tanganmu agar aku dapat baiat, sebab aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap umat memiliki seorang amin, itu orang yang dipercaya, dan engkau adalah amin umat ini." Abu Ubaidah menjawab, "Aku tidak akan maju di hadapan seorang pria yang diperintahkan Rasulullah SAW untuk menjadi imam kita dalam sholat, dan kita mempercayai sehingga Rasulullah SAW wafat." Kemudian Abu Bakar pun dibaiat, dan Abu Ubaidah adalah penasihat dan kawan Abu Bakar yang terbaik dalam masalah kebenaran. Kemudian Abu Bakar menyerahkan khalifah setelahnya kepada Umar bin Khattab. Abu Ubaidah juga tunduk dan taat kepada Umar. Ia tidak pernah melanggar perintah Umar kecuali satu kali saja. Apakah engkau tahu masalah apakah yang membuat Abu Ubaidah melanggar perintah khalifah? Nah, hal itu terjadi saat Abu Ubaidah bin Jarrah sedang memimpin pasukan muslimin di negeri Syam dari satu kemenangan ke kemenangan yang lain, sehingga Allah berkenan untuk menaklukkan semua daerah Syam di bawah komandonya. Pasukan yang dipimpinnya berhasil menaklukkan sungai Efrat di daerah timur dan Asia kecil di utara.
Pada saat itu negeri Syam sedang mendapati wabah penyakit taun yang belum pernah diketahui oleh manusia saat itu sebelumnya. Penyakit tersebut berhasil membunuh banyak manusia. Maka Umar bin Khattab berinisiatif untuk mengutus orang utusan kepada Abu Ubaidah dengan membawa sebuah surat yang berbunyi, "Aku memerlukan bantuanmu tanpa interupsi sedikit pun darimu. Jika suratku ini datang kepadamu pada malam hari, maka dengan segera aku memintamu untuk datang kepadaku tanpa perlu menunggu datangnya subuh. Jika suratku ini datang kepadamu pada waktu siang, aku meminta segera kepadamu untuk datang kepadaku tanpa perlu menunggu hingga senja tiba." Begitu Abu Ubaidah menerima surat dari Umar Al-Faruq, ia berkata, "Aku mengerti kepentingan Amirul Mukminin terhadap diriku. Ia menginginkan agar aku tetap hidup meski yang lainnya binasa." Lalu ia menuliskan sebuah surat kepada Amirul Mukminin yang berbunyi, "Wahai Amirul Mukminin, aku mengerti kepentinganmu terhadap diriku. Aku kini sedang bersama para tentara muslimin dan aku tidak ingin menjaga diriku agar terhindar dari penyakit yang mereka derita. Aku tidak ingin meninggalkan mereka sehingga Allah menentukan keputusannya bagi diriku dan mereka. Jika suratku ini telah sampai kepadamu, maka biarkanlah aku dan izinkan aku untuk tetap tinggal di sini." Begitu Umar membaca surat Abu Ubaidah, maka ia langsung menangis dan matanya langsung sembab. Maka orang yang berada di sekelilingnya bertanya karena merasa heran dengan tangis Umar yang begitu keras, "Apakah Abu Ubaidah telah meninggal, wahai Amirul Mukminin?" Ia menjawab, "Tidak, akan tetapi kematian telah mengintainya." Benar dugaan Umar, karena tidak lama kemudian Abu Ubaidah terkena taun. Begitu menjelang kematian yang berwasiat kepada tentaranya, "Aku berwasiat kepada kalian, jika kalian menerimanya, kalian akan senantiasa berada dalam kebaikan. Dirikanlah salat, tunaikan zakat, jalankan puasa Ramadan, bersedekahlah, berhaji dan berumrahlah, saling wasiat dan taatlah kepada pemimpin kalian dan jangan kalian melanggarnya. Janganlah dunia membuat kalian lalai, karena meski seorang diberi umur 1000 tahun, maka pastilah ia akan merasakan kondisi seperti kalian lihat pada diriku ini. Allah telah menetapkan kematian kepada anak Adam dan mereka semua akan mati. Yang paling bijak di antara mereka adalah yang paling taat kepada Tuhannya dan yang paling mengerti akan hari pembalasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Kemudian ia menoleh ke arah Mu'adz bin Jabal seraya berkata, "Ya Mu'adz, imamilah manusia untuk salat." Begitu ia menghembuskan nafas terakhirnya, maka Mu'adz pun berdiri dan berseru, "Wahai manusia, kalian telah dibuat kaget oleh seorang pria yang demi Allah, aku tidak pernah tahu bahwa aku pernah melihat seorang pria yang begitu lapang dadanya, senantiasa menjauhi kedengkian dan amat berpesan tentang umat ini yang lebih baik darinya. Maka mohonlah rahmat Allah baginya dan semoga Allah merahmati kalian." Itu adalah kisah tentang Abu Ubaidah bin Jarrah. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.